Diam, diam. Pergi dong. Gak ada kena saya. Udah, pasti lah. Aduh. Part kedua. Dalam keadaan panik dan sangat ketakutan, semua penduduk Ninawa itu lalu pergi keluar kota. Mereka bawa anak-anak dan ternak mereka. Di bukit-bukit yang dikelilingi padang pasir mereka menangis jadi-jadinya. Mereka mohon ampunan dari Allah agar dihindarkan dari azab siksanya. Binatang peliharaan mereka sengaja mereka pisahkan dari induknya. Binatang-binatang itu pun ikut meramaikan suasana tangis mereka. Demikian juga bayi-bayi mereka sengaja dipisahkan dari ibunya. Bayi-bayi itu pun ikut menangis minta belas kasihan Allah. Pun ingat toh, ini udah tidur apa? Cari Yunus ya. Ya, ya pergi. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah mengetahui bahwa penduduk Ninawa itu benar-benar bertobat. Mereka sungguh menyesali perbuatan mereka yang salah selama ini. Mereka bertobat benar-benar dengan hati yang tulus ikhlas. Allah lalu mengabulkan permohonan penduduk Ninawa itu. Udara gelap yang menyelimuti angkasa Ninawa berangsur-angsur hilang. Bersamaan dengan itu, panas yang menyengat pun mulai dingin. Angin yang bertiup kencang dengan suara gemuruh menakutkan berangsur-angsur hilang. Wajah mereka yang pucat kembali memerah. Kulitnya yang pecah-pecah kembali seperti sedia kala. Demikian juga binatang yang gelisah sekarang tenang kembali. Anak-anak dan bayi yang menangis minta kasihan Tuhan kembali disusui ibunya. Akhirnya keadaan pulih kembali. Penduduk Ninawa itu pulang ke rumah masing-masing. Mereka mengucap syukur dan berterima kasih sekali kepada Allah Tuhan yang diperkenalkan Nabi Yunus kepada mereka. Penduduk Ninawa itu lalu saling bertanya, di manakah Nabi Yunus berada? Di manakah kita harus mencarinya? Nabi Yunus adalah guru kita. Ia benar-benar seorang nabi, utusan Allah yang terpilih. Tapi kemanapun mereka mencari, Nabi Yunus tidak bertemu juga. Nabi Yunus memang sudah jauh. Karena tidak bertemu juga, penduduk Ninawa itu lalu memanjatkan doa bersama kepada Allah agar mengembalikan Yunus kepada mereka. Berminggu-minggu dalam perjalanan, akhirnya sampailah Yunus di sebuah pantai. Tak jauh dari tempatnya berdiri, dilihatnya sebuah perahu siap berlayar. Nabi Yunus lalu berteriak agar ia diperbolehkan ikut berlayar bersama mereka. Maka Nabi Yunus pun ikut berlayar bersama mereka. Cahaya kenabian yang memancar dari kepribadiannya membuat orang isi kapal itu sangat menaruh hormat kepada Yunus. Tutur kata Yunus sangat sopan, kata-katanya lalu mengandung hikmah yang dalam. Berhari-hari dalam pelayaran, Yunus semakin mendapat penghormatan. Yunus diperlakukan sebagai tamu mulia di atas kapal layar itu. Akan tetapi, pada suatu hari terjadilah angin ribut. Perahu oleng dengan dahsyat. Ombak besar datang bergulung-gulung. Ombak itu kemudian memukul lambung perahu. Air mulai masuk ke dalam perahu. Lama-kelamaan air itu semakin banyak juga. Biar ditimba, air masuk kembali. Menurut jurumudi, satu-satunya jalan ialah mengurangi muatan. Daripada semua tenggelam, lebih baik satu orang. Orang yang bersedia berkorban itu tentulah telah berjasa besar menyelamatkan nyawa teman-temannya. Untuk menentukan siapakah yang harus terjun ke dalam laut itu, ditentukanlah dengan cara undian. Semua sepakat dan bersedia mematuhi hasil undian itu. Jurumudi sendirilah yang memimpin undian. Semua penumpang menuliskan namanya, kemudian diserahkan kepada jurumudi. Tatkala undian itu dilangsungkan, maka yang keluar adalah nama Yunus. Yunus siap untuk terjun ke lautan yang bergelora. Tapi semua penumpang perahu itu keberatan. Nabi Yunus adalah tamu kehormatan mereka. Tidak sepantasnya ia yang terpilih terjun ke dasar lautan. Atas desakan jurumudi, undian dilakukan sekali lagi. Akan tetapi nama Nabi Yunus lah juga yang keluar. Diulang lagi, sekali lagi nama Yunus lagi yang keluar. Melihat kenyataan itu, Yunus berpikir lain. Ia menyadari bahwa ia sudah ditakdirkan supaya terjun ke laut ganas itu. Maka tanpa pikir panjang, Yunus pun lalu melompat ke laut. Ia segera tenggelam dan tidak pernah muncul di permukaan. Beberapa saat lamanya perahu dan penumpang itu menunggu, akan tetapi Nabi Yunus tidak kunjung muncul di permukaan. Dengan perasaan haru yang mendalam, jurumudi perahu itu laju meneruskan pelayarannya.
Ia adalah seorang mulia yang pernah kutemui, kata juru mudi itu. Mukanya bercahaya, wajahnya tenang. Saya kira dia bukan manusia biasa, sambung yang lain. Apakah sebenarnya yang terjadi? Begitu Yunus terjun ke laut yang bergelora, seekor ikan paus yang besar menyambarnya. Nabi Yunus ditelannya bulat-bulat. Ikan paus itu diperintahkan oleh Tuhan untuk menelan Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus seolah berada dalam kapal selam. Ia mengembara di dasar lautan dalam perut ikan paus itu. Di dalam semuanya gelap. Usus ikan paus itu serasa mencekik. Sungguh suatu tempat yang tidak enak. Nabi Yunus sendiri tidak tahu di mana ia berada. Ia berada di dalam kegelapan yang pekat. Namun ia dapat merasakan bahwa ia berada dalam suatu makhluk hidup yang bergerak. 3 hari 3 malam lamanya Nabi Yunus kesana kemari bertualang dalam perut ikan paus itu. Cok. Nabi aja kayak itu udah 3 hari 3 malam. Selama dalam perut ikan itu, Nabi Yunus merenungkan hari-hari kehidupannya. Kenapakah ia mendapat siksaan seperti itu? Apakah dosanya? Nabi Yunus yakin benar bahwa adanya ia dalam perut ikan paus itu adalah suatu hukuman dari Tuhan. Nabi Khidir tahu adek. Nabi Yunus akhirnya menyadari kesalahannya. Ia telah terlalu keburu nafsu meninggalkan penduduk Ninawa. Ia tidak minta petunjuk dari Tuhan. Perginya ia dari negeri Ninawa adalah atas kehendaknya sendiri. Ia sangat kesal dan marah karena seruannya untuk menyembah Allah tidak digubris oleh penduduk negeri itu. Padahal untuk menjadi seorang nabi ia harus selalu sabar, menyapa dengan lemah lembut, bertindak dengan penuh kebijaksanaan. Sadar akan kehilafannya, Nabi Yunus selalu berdoa dalam perut ikan itu. Tuhanku, sesungguhnya tiada Tuhan selain Engkau. Sesungguhnya lah aku telah berdosa dan zalim. Maha besarlah Engkau ya Tuhanku, yang Maha Pengampun. Dalam pada itu, Nabi Yunus merasa tekanan perut ikan paus itu semakin kencang. Ia merasakan sakit yang tak terhingga. Seluruh badannya seperti diremukkan oleh tangan kuat perkasa. Pada hari yang keempat, Allah lalu memerintahkan ikan paus itu memuntahkan Nabi Yunus ke daratan. Bagi kapal selam di abad ke-20, ikan paus itu muncul di permukaan air. Nabi Yunus lalu dimuntahkannya ke darat. Maka meluncurlah Nabi Yunus dari mulut raksasa ikan paus itu bersama air yang menyembur dengan dahsyatnya. Nabi Yunus terdampar di daratan yang tandus. Ikan paus yang mendapat tugas mulia dari Tuhan itu kembali ke dasar lautan dengan gembira. Keluar dari perut ikan paus itu, keadaan Nabi Yunus sangat menyedihkan. Badannya kurus kering, lemah, sekujur tubuhnya tak dapat digerakkan. Seluruh tulang-tulangnya seperti sudah remuk. Dengan rahmat Allah, dekat Nabi Yunus terlempar itu tumbuhlah sebatang yaktin, yaitu jenis labu yang berbuah lebat. Daunnya pun rimbun. Daun pohon itu menaungi Nabi Yunus dari panas terik matahari. Tatkala kesadarannya mulai muncul, buah labu itu dimakannya. Tatkala kesadaran yang mulai muncul, buah labu itu dimakannya. Daunnya dipetik, lalu dijadikan obat. Dengan demikian pulihlah kembali kekuatan badan Nabi Yunus. Lama-kelamaan Nabi Yunus merasakan kesehatan sudah pulih. Ia sudah mulai bisa berdiri, kemudian berjalan. Badannya pun sudah sehat seperti semula. Setelah ia sehat, Tuhan lalu berfirman kepada Nabi Yunus, "Kembalilah ke negeri Ninawa. Penduduk negeri itu menunggu pimpinanmu. Mereka sudah menyembahku, meninggalkan berhala-berhala mereka. Kembalilah ke sana, mereka mencarimu kemana-mana." Menanggapi perintah Allah itu, melangkahlah Nabi Yunus menuju negeri Ninawa dengan hati yang gembira. Benar saja, tatkala ia masuki negeri ini, tak sebuah patung pun yang terlihat. Semua penduduk Ninawa sudah menyembah Allah, Tuhan seru sekalian alam. Penduduk Ninawa menyambut Nabi Yunus dengan gembira sekali. Di bawah pimpinan Nabi Yunus, penduduk negeri itu hidup bahagia di jalan Allah. Ketidaksabaran Nabi Yunus itu akan tetap menjadi pelajaran manusia.
Sebaliknya, pengakuan yang jujur atas kekilapan membuat riwayat Nabi Yunus itu satu teladan hidup kita. Betapapun kesabaran itu adalah sifat yang terpuji, seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Ayub, sifat yang kemudian sangat disadari oleh Nabi Yunus. Habis tidaknya hikmah apa? Oh itu di Tidak halus yang bagus. wah, selanjutnya Nabi Musa nih. Beneran dia udah di situ. Ya. Udah ya? Mantap. Nah, tuh baju kayak kelihatan gitu. Hmm. Lihat.